Kain penutup makam Rasulullah tidak seperti kiswah Ka'bah yang diganti setiap tahunnya, karena kain penutup makam Rasulullah terletak di dalam ruangan tertutup dan tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Beberapa sumber menyebutkan bahwa kain penutup makam Rasulullah terakhir diganti pada tahun 1971 setelah 75 tahun sebelumnya digunakan tanpa pernah ditanggalkan. Sumber lain menyebutkan setelah tahun itu dilakukan juga pergantian kain penutup makam Rasulullah, walau memang tidak seperti mengganti kiswah Ka'bah yang dilakukan setiap tahunnya pada malam 9 Zulhijjah. Pergantian kain penutup makam Rasulullah pada tahun 1971 dilakukan oleh tim khusus yang berjumlah 13 orang. Mereka bekerja selama 14 malam untuk menyelesaikan tugas yang mulia itu. Syekh Muhammad Ali Madani dan Syekh Ahmad Sahirti bersama Syekh Abdurrahim Amin Bukhari, penulis kaligrafi legendaris untuk kiswah atau kain penutup Ka'bah. Beliau-beliau di antara 13 orang yang sangat beruntung mendapat pengalaman langka, yaitu memasuki dan mengganti kain penutup makam Rasulullah. Pengalaman sangat langkanya itu diceritakan di harian al-arabiyah.net pada Kamis, 1 Rabiul Awal 1427 Hijriah atau 30 Maret 2006 Masehi. Wartawan Omar Al-Midwahi mewawancarainya langsung dengan dua orang saksi hidup yang pernah mendapat tugas mengganti kain penutup makam Nabi Muhammad pada tahun 1971 Masehi. Saat aku berada di Makkah, aku berkesempatan mengunjungi pabrik pembuat kain penutup Ka'bah atau kiswah. Dari situ, aku mengetahui bahwa ternyata pabrik tersebut juga pernah mendapat kehormatan untuk membuat kain penutup ruang makam Rasulullah. Aku masih ingat percakapanku dengan seorang sepuh di Makkah sambil aku melihat tenunan mereka. Aku bertemu dengan seorang pria sepuh yang pernah ambil bagian dalam produksi dan instalasi atau pemasangan kain penutup makam Rasulullah. Dan aku tidak ingin menyanyiakan kesempatan itu, sebab aku khawatir beliau akan wafat sebelum aku sempat mewawancarainya. Aku merekam setiap percakapan dengan mereka yang dicampur dengan rasa takjub dan tangis air mata. Terkadang aku jumpai mereka menceritakannya dengan penuh emosional, seakan-akan pengalaman berharga itu terjadi kemarin, bukan seperempat abad yang lalu. Syekh Muhammad Ali Madani, yang menjadi kepala divisi pabrik tenun otomatis pada waktu itu, alhamdulillah, beliau bermurah hati padaku. Beliau salah satu dari beberapa pekerja yang ikut ambil bagian dalam menenun dan memasang kain penutup makam Rasulullah. Aku memohon padanya menceritakan tudung makam dan ruang makam Rasulullah. Alhamdulillah, beliau bersedia menjelaskannya. Penglihatannya mengembara jauh, seolah-olah beliau membawa kenangan berharga di depannya. Kemudian beliau berkata, "Pada hari itu, perasaan takjub begitu lengkap mengambil alih semua perhatianku. Ini adalah tempat teragung di muka bumi. Aku tidak tahu persis berapa panjang garis lingkarnya. Tetapi menurut taksiran kami, ruang makam Rasulullah memiliki garis lingkar sekitar 48 meter. Kekaguman terhadap tempat yang mulia itu sangat menarik perhatianku. Aku begitu terpesona melihat lampu-lampu antik menggantung di langit-langit ruang, peninggalan dari zaman kuno. Kami diberitahu bahwa ada beberapa peninggalan Rasulullah yang disimpan di tempat lain. Aku tidak tahu di mana disimpannya, tapi aku tahu bahwa beberapa benda bersejarah ada yang disimpan pada ruang Sayyidah Fatimah Az-Zahra di tempat yang sama di mana beliau tinggal semasa hidupnya. Ruang itu sebagian besar tertutup kain tenunan yang terbuat dari sutra murni, berwarna hijau lembut dengan kain katun yang kuat, dan dimahkotai oleh sabuk yang mirip dengan penutup Ka'bah. Tetapi ini berwarna merah. Seperempat bagian dari kain dibordir bertuliskan ayat Al-Quran yang mulia dari surah Al-Fatih, terbuat dari garis kapas dan benang emas dan perak. Setelah itu, aku bertemu dengan Syekh Ahmad Sahirti. Beliau saat itu adalah kepala divisi bordir di pabrik kain penutup Ka'bah dan makam Rasulullah. Terlihat jelas usianya yang sudah sepuh dan penglihatannya yang lemah. Beliau menceritakan yang dialaminya dengan suara bergetar. Dengan penuh haru beliau berkata, Bagaimana aku bisa mengungkapkan perasaanku pada saat aku memasuki ruang makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sungguh aku tidak sanggup, karena itu sudah di luar batas kemampuanku berbicara. Dan aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari aku akan ditanyakan tentang pengalaman ini. Dan aku jamin bahwa aku tidak akan dapat melakukan atau melalui pengalaman itu lagi. Lihatlah lensa kacamata ini. Dan lihatlah berapa banyak rambut putih di kepalaku. Itu semua menunjukkan berapa berat tahun kehidupan yang kubawa. Usiaku, meski tidak kuhitung, tapi aku pernah mendengar mereka mengatakan bahwa aku lahir pada tahun 1333 Hijriah, atau tahun 1917 Masehi.